Halo guys, berjumpa lagi bersama kami kelompok 6 dari Ilmu Komunikasi 4D. Di sini kami akan membahas tentang seputaran bahasa Sanskerta. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta adalah rumpun bahasa Indo-Eropa yang dianggap salah satu yang paling tua dan banyak dikenal oleh para peneliti bahasa. Makna dari bahasa Sanskerta yaitu bahasa yang sempurna, antonim dari bahasa rakyat atau Prakerta, dan banyak dipakai untuk keperluan agama atau ilmiah. Sampai saat ini, bahasa Sanskerta menjadi salah satu bahasa resmi yang digunakan di negara India karena berhubungan erat dengan agama Hindu dan Buddha. Di daerah di India sendiri, bahasa Sanskerta banyak digunakan dalam beberapa acara dalam agama Hindu atau beberapa perayaan besar kenegaraan lainnya. Bukan hanya itu saja, bagi masyarakat India, bahasa ini begitu eksklusif karena menjadi penanda perbedaan status sosial sehingga hanya diajarkan kepada golongan atau kasta tinggi. Penggunaan bahasa Sanskerta tidak hanya berkembang di negara India saja, namun beberapa negara juga menggunakan untuk beberapa simbol tertentu atau semboyan. Contohnya saja negara kita yaitu Indonesia menjadi salah satu dari beberapa negara di dunia ini yang menggunakan bahasa Sanskerta dalam semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tidak asing lagi dengan semboyan ini yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yang diambil dari salah satu bahasa tertua di dunia ini. Walau tidak sepenuhnya semboyan ini menggunakan bahasa Sanskerta karena ada perpaduan dengan bahasa asli dari Indonesia itu Jawa kuno. Yang kedua, kita akan membahas tentang sejarah bahasa Sanskerta. Diperkirakan bahasa Sanskerta muncul pada periode 1755 sampai 500 sebelum Masehi, di mana pada masa itu bangsa Indo-Arya tinggal dan menetap di India Utara. Bahasa Sanskerta ini berkembang di Asia Selatan setelah moyangnya. Bahasa Indo-Arya mengalami alkulturasi di wilayah barat laut Asia Selatan pada zaman perunggu. Bahasa Sanskerta ini masih mempertahankan ciri-ciri bahasa Indo-Arya kuno. Bentuk kunonya adalah Weda yang ditemukan dalam Rigveda yang disusun oleh masyarakat suku Indo-Arya. Bahasa Weda ini beralkulturasi dengan bahasa kuno yang telah ada di anak buahnya India sehingga menjadi cikal bakal Sanskerta. Bahasa Indo-Arya menggunakan bahasa Sanskerta untuk berkomunikasi sesamanya. Hal ini menunjukkan bahwa Sanskerta menjadi bahasa tertua di dunia. Penyebarannya sangat luas hingga mempengaruhi beberapa kosakata bahasa di Eropa termasuk bahasa Inggris. Nah, itu merupakan sejarah singkat bahasa Sanskerta. Yang ketiga, perkembangan bahasa Sanskerta di Indonesia. Perkembangan bahasa Sanskerta di Indonesia. Bahasa Sanskerta telah lama hadir di Nusantara sejak ribuan tahun lalu. Bahkan banyak nama orang Indonesia yang menggunakan nama-nama India atau bahasa Sanskerta. Meskipun begitu, tidak berarti bahwa mereka yang memakai bahasa tersebut beragama Hindu. Ini karena adanya pengaruh budaya India yang datang ke Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. Selama Indianisasi, kerajaan-kerajaan Asia Tenggara Hindu-Buddha, dan sejak itu budaya ini dilihat sebagai dari budaya Indonesia, terutama budaya Jawa, Bali, dan beberapa bagian dari Nusantara lainnya. Bahasa Sanskerta ini sangat memberikan pengaruh penting dan sangat memiliki peran penting di dalam pembahasaan di Indonesia. Dan banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dan bahasa Sanskerta. Contohnya saja dari kata bahasa yang menjadi bahasa itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta berarti logat bicara. Materi yang berikutnya yaitu slogan-slogan yang menggunakan bahasa Sanskerta.
Slogan yang pertama, Kartika Eka Paksi. Kartika Eka Paksi merupakan semboyan dari TNI Angkatan Darat yang berasal dari bahasa Sanskerta yang diadopsi menjadi lambang pada panji TNI Angkatan Darat. Kartika yang memiliki arti bintang, Eka artinya satu, dan Paksi artinya burung. Kemudian dipadukan dan punya arti prajurit gagah perkasa tanpa tanding yang menjunjung cita-cita tinggi, yaitu keluhuran nusa bangsa serta keprajuritan sejati. Yang kedua, Bali Dwipa Jaya. Bali Dwipa Jaya yang berasal dari bahasa Sanskerta, Bali Dwipa Jaya yang terdapat di lambang daerah Provinsi Bali yang memiliki arti Jayalah Pulau Bali. Yang ketiga, Swabuana Vakse. Swabuana Vakse juga berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti saya pelindung tanah air. Kalimat tersebut menjadi semboyan pada TNI Angkatan Udara. Kata Swa berasal dari kata Swa yang berarti ku sendiri. Kata Buana berasal dari kata Bufana yang artinya dunia atau tanah air. Dan kata Paksa dibaca Faksya berarti sayap atau pembela serta pelindung. Yang terakhir, Jalaspepa Jayamahi. Jalaspepa Jayamahi ia berarti di lautan kita jaya, berasal dari bahasa Sanskerta yang menjadi lambang dan semboyan pada panji TNI Angkatan Laut. Jalaspepa terdiri dari dua bagian, Jales dan Eva. Jales berasal dari kata dasar jala yang berarti air dan secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai di air. Eva adalah sebuah partikel yang bisa diterjemahkan dengan kata ilah. Jayamahi berasal dari kata kerja dan secara harfiah bisa diartikan sebagai kita berjaya. Penjelasan yang berikutnya yaitu tentang kosakata yang menggunakan bahasa Sanskerta. Adapun nama hari dalam bahasa Sanskerta. Minggu bahasa Sanskertanya Adityawara, Senin bahasa Sanskertanya Somavara, Selasa bahasa Sanskertanya Anggaravara, Rabu bahasa Sanskertanya Budewara, Kamis bahasa Sanskertanya Warspatiwara, Jumat bahasa Sanskertanya Sukrawara, dan terakhir Sabtu bahasa Sanskertanya Sanisharwara. Bukan hanya itu saja, adapun kosakata bagian tubuh dalam bahasa Sanskerta. Yang pertama, lidah. Lidah bahasa Sanskertanya jiva. Muka bahasa Sanskertanya mukam. Rambut bahasa Sanskertanya kesah. Mata bahasa Sanskertanya netra. Kaki bahasa Sanskertanya pada. Paha bahasa Sanskertanya bhuja. Tangan bahasa Sanskertanya kara. Dada bahasa Sanskertanya ura. Gigi bahasa Sanskertanya danta. Pundak bahasa Sanskertanya bahu. Dan yang terakhir, kuku bahasa Sanskertanya kurah. Pembahasan yang terakhir tentang penulisan Dewanagari dalam bahasa Sanskerta. Ini adalah aksara Dewanagari yang disebut dengan vokal. Yang ini aksara Dewanagari yang disebut dengan konsonan. Dan yang terakhir ini aksara Dewanagari yang disebut dengan suara. Sekian dan terima kasih.